Oke, di sini pembahasannya terkait dengan evolutionary computing. Oke, jadi kalau yang 2 minggu kemarin itu adalah terkait genetic algorithm atau algoritma genetika, yang sekarang adalah swarm intelligence. Kesamaan dari keduanya adalah sama-sama mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh makhluk hidup yang sudah ada di alam sebelumnya. Jadi kita mengadopsi bagaimana caranya si makhluk hidup itu untuk berkembang biak, untuk mempertahankan baik keturunan pada generasi berikutnya. Kalau yang kemarin itu kan kita ke manusia ya, terkait genetik, kromosom, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita di makhluk hidup yang hidupnya selalu bergerombol, jadi swarm intelligence. Ada beberapa contoh hewannya di sini. Kalau bisa dilihat ada beberapa algoritma. Nah, nama algoritmanya itu mengadopsi dari nama-nama hewan yang dimaksud. Kalau yang sudah baca kemarin mungkin bisa review lagi ya. Kita review bersama terkait swarm intelligence. Jadi, swarm intelligence ini merupakan salah satu teknik yang ada di AI. Dia melakukan sesuatu itu berdasarkan kebiasaan atau behavior. Kemudian, biasanya pada suatu itu dia tidak ada pusatnya, jadi dia namanya sistem yang terdesentralisasi. Karena dia terdesentralisasi, dia akan dapat mengatur dirinya sendiri atau self-organizing. Jadi sistem yang memanfaatkan swarm intelligence ini biasanya merupakan sebuah populasi yang terdiri atas anggota berupa agen-agen sederhana yang berinteraksi secara lokal dengan sesama anggota dan juga berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi pada umumnya swarm intelligence atau suatu pusat kontrol atau suatu pusat kendali atau centralized, yang biasanya kalau ada pusatnya itu kan dia bisa mendikte individu-individu lain dalam populasi tersebut untuk melakukan sesuatu. Sedangkan di sini ini semuanya sama, dia tidak ada pusatnya, dia tidak ada arahan, tidak ada dikte dari manapun. Jadi mereka masing-masing akan mengatur dirinya sendiri. Kemudian di sini interaksi secara lokal atau interaksi antar individunya dalam populasi tersebut seringkali menjadi perilaku global atau kebiasaan atau behavior tadi. Jadi apa yang dilakukan masing-masing individu, sesama individu itu nantinya akan menjadi kebiasaan pada populasi tersebut dan dibawa ke generasi-generasi berikutnya. Di sini ada beberapa sifat dasar dari swarm intelligence. Yang pertama, terdiri dari banyak individu. Iya, karena kan ini makhluk hidup yang hidupnya bergerombol atau secara bersama-sama. Kemudian di sini yang kedua, individu relatif homogen. Maksudnya adalah individu yang sama, makhluk hidup yang sama. Misalnya segerumbul semut, oh berarti semuanya, masing-masingnya itu adalah semut yang sama. Dia homogen. Kemudian yang ketiga, interaksi antar individu didasari dari perilaku sederhana yang memanfaatkan informasi lokal baik secara langsung atau melalui lingkungannya. Dia akan berinteraksi individunya. Kemudian yang keempat, kemampuan setiap individu melakukan interaksi dengan sesama individu maupun dengan lingkungan. Yang keempat ini ada interaksi ditambah dengan lingkungannya. Jadi tadi bisa mengatur dirinya sendiri saat dia mau berinteraksi dengan sesama individunya atau berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian di sini ada beberapa prinsip dasar pada swarm intelligence. Jadi yang pertama ada prinsip kedekatan.
individu itu harus dapat menyesuaikan ruang dan waktu dengan perhitungan sederhana. Maksudnya tuh kedekatan tuh jarak antar individunya. Bagaimana dia berinteraksi sesama individunya, kan kita bisa menghitung jaraknya seperti itu. Dengan perhitungan sederhana itu sudah tertulis. Kemudian yang kedua, prinsip kualitas. Berarti setiap individu harus dapat menanggapi faktor lingkungan. Dia akan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya untuk menentukan bagaimana individu tersebut bertahan. Berarti kan yang bertahan dia berkualitas. Kalau tidak bertahan berarti memang kualitasnya kalah dengan kualitas individu yang lain. Yang ketiga, prinsip respon beragam. Jadi setiap individu tidak seharusnya melakukan kegiatannya pada jalur yang terlalu sempit. Maksudnya karena dia kan punya perilaku yang karena sifatnya homogen. Nah, perilaku antar individunya itu, yang perilaku lokal itu, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Nah, dalam suatu populasi itu sudah punya kebiasaan, otomatis dia itu kemungkinan besar keluar dari jalur yang sudah ditentukan itu tidak ada seperti itu, karena kan sudah jadi kebiasaan, udah nggak bisa di luar dari kebiasaan itu. Biasanya dilakukan oleh masing-masing individu dan sesamanya. Kemudian yang keempat, prinsip stabilitas. Jadi populasi tidak harus mengubah modus perilakunya setiap kali perubahan lingkungan. Di sini ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Jadi kan perilakunya sudah menjadi suatu kebiasaan, sudah terbentuk dari perilaku masing-masing individunya. Jadi kemungkinan besar kalau kita menyesuaikan dengan lingkungan juga tidak akan terlalu berpengaruh atau terlalu diubah kebiasaannya seperti itu. Nah, antara yang poin ketiga dan poin keempat ini juga berhubungan dengan yang poin kelima yang terakhir, prinsip adaptasi. Jadi populasi di sini, kalau misalnya dia sudah di luar dari kebiasaannya, di sini harus mampu mengubah modus perilaku ketika komputasi bernilai penting atau berharga, atau ada sesuatu faktor yang prioritasnya tinggi atau harus diubah sesuai lingkungannya. Itu baru kita menambahkan perilaku satu individunya agar menjadi pelan-pelan di populasi tersebut. Jadi namanya adaptasi. Kemudian di sini yang terakhir terkait karakteristik swarm intelligence. Yang pertama perlu diperhatikan, dia harus membuat desain ulang representasi solusi yang sesuai untuk setiap goal ataupun constraint maupun kasus berbeda. Maksudnya di sini sama seperti yang genetik algoritma atau algoritma yang memerlukan pengkodean bagaimana permasalahan tersebut bisa diwakilkan oleh kode tertentu. Di sini kan perlu merepresentasi solusi setiap goal. Jadi goal tujuannya apa dari permasalahan itu, ingin mencari apa, itu harus tahu. Kemudian ada constraint, di sini ada hambatan. Kira-kira kalau kita ingin mencapai tujuan tersebut, ada hambatan apa saja yang terjadi? Itu harus dipikirkan dan harus masuk ke dalam pengkodean atau representasi solusi permasalahan. Intinya terkait pengkodean permasalahan ini sama seperti yang sebelumnya atau genetik algoritma genetika. Kemudian di sini yang kedua, terkadang tidak mencapai solusi global optimal atau mengalami kegagalan. Maksudnya di sini adalah, saya terangkan dulu perbedaan optimal dan maksimal. Jadi kalau misalnya maksimal, kita udah mengetahui batas paling atasnya atau mentok-mentoknya itu seberapa. Misalnya kita tahu maksimalnya 10, udah nggak bisa lebih dari itu karena memang kita sudah tahu dari awal. Sedangkan optimal, kita itu tidak mengetahui berapa batas paling atasnya. Kita hanya bisa mencoba terus berapa iterasi sampai kita mendapatkan nilai terbaik. Tapi itu belum tentu batas maksimalnya atau batas paling atas.
Jadi optimal ini dicoba satu persatu sampai menemukan titik yang terbaik. Nah, kalau di sini dia mengalami kegagalan, berarti dia sudah mencoba berulang kali, sudah mencoba beberapa iterasi, beberapa generasi, tetapi solusinya didapatkan belum yang terbaik. Itu bisa saja dia terjebak pada lokal optimal atau dia mengalami konvergensi dini. Jadi konvergensi dini itu maksudnya adalah kita sudah melakukan beberapa iterasi, tetapi di iterasi selanjutnya hasil yang kita dapatkan itu tidak lebih baik dari yang saat ini dilakukan, seperti itu. Jadi mau tidak mau ini perlu ada modifikasi supaya algoritma swarm intelligence ini dia tidak terjebak pada lokal optimal atau mengalami konflik. Beberapa mekanisme alami belum dapat dipahami dengan baik. Di sini maksudnya adalah, kan tadi sudah ada contoh algoritma dengan nama-nama hewan, dengan nama-nama makhluk hidup tertentu. Mungkin saja ada yang namanya siklus hidup. Misalnya nih ya, ular, kita belum tahu atau meneliti dengan baik bagaimana mekanisme ular itu bertahan hidup, sehingga belum dimunculkan algoritma ular, misalnya seperti itu. Jadi, di sini ada muncul beberapa algoritma yang mengadopsi hewan itu karena sudah dipahami dengan baik mekanisme terus daur hidupnya, bagaimana dia alur bertahan hidup, seperti itu. Jadi ada beberapa mekanisme yang belum dapat dipahami dengan baik. Ada beberapa yang belum bisa kita kan seakan membuat mesin ini bisa mengolah seperti makhluk hidup tersebut. Jadi ini belum dapat dipahami dengan baik. Kemudian yang terakhir, mengharuskan untuk setiap permasalahan optimasi yang akan diselesaikan telah terdefinisi dengan baik. Jadi hubungannya poin terakhir ini adalah pada poin yang pertama, terkait pengkodean representasi solusi dari permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi kita perlu menganalisis terlebih dahulu yang pertama kali itu permasalahan seperti apa yang kita akan selesaikan, kemudian kita harus tahu tujuannya, kita harus tahu apa hambatan-hambatan yang terjadi kalau misalnya mencari solusi tersebut. Jadi setidaknya itu di awal tuh harus sudah terdefinisi dengan baik, harus sudah menentukan representasi solusi yang sesuai, seperti itu. Ini kurang lebihnya sama terkait pengkodean atau representasi solusi. Kemudian di sini saya tuliskan kembali ada beberapa contoh algoritma atau metode yang populer dari swarm intelligence. Yang pertama ada particle swarm optimization, kedua ada ant colony system, ada artificial bee colony, dan yang terakhir ada firefly algorithm.